Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kita buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Tapi sebelum kita memasuki hari yang baru, kita mau masuk dalam renungan pagi kita, firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Kita berdoa, Saudara. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat pagi yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau mendengarkan renungan firman-Mu di pagi hari ini. Bapak bicaralah buat kami, supaya kami diberkati di dalamnya. Dalam rangka menyambut Natal kami tahun ini, kami mau ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Renungan kita pada pagi hari ini, temanya adalah jangan takut. Ayat pokoknya ada di Lukas 2 ayat 10 dan 11. Saya baca saudara ayat ini. Lalu kata malaikat itu, Gabriel maksudnya, kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara, takut itu adalah hal yang menjadi bagian buat manusia. Banyak orang takut, saudara. Asal katanya adalah phobeo, saudara. Dan itu dipakai di ayat ini, saudara, dari bahasa Yunani, saudara. Frase jangan takut ini, saudara, di dalam kisah Natal, ada 3 kejadian, saudara. Yang pertama adalah kepada Zakaria, dan yang kedua adalah kepada Maria, sebelum kepada malaikat-malaikat yang kita baca tadi ayat pokoknya, saudara. Saya bacakan kepada Zakaria, saudara ya, Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu, Gabriel, berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini yang pertama, saudara, kepada Zakaria. Yang berikutnya kepada Maria. Waktu Maria bertemu dengan Gabriel, kata-katanya seperti ini. Ayat itu di Lukas 1 ayat 30 bunyinya seperti itu. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi, tanggapan pertama dari orang-orang yang berjumpa dengan malaikat itu, saudara, takut. Ya, tanggapannya takut. Zakaria takut, Maria takut, para malaikat takut, gitu ya, saudara ya. Mengapa para gembala merasa takut, saudara? Karena, saudara, pemahaman orang pada masa itu adalah jika seorang akan mati jika ia bertemu dengan malaikat. Nanti saya bacakan ayatnya, saudara. Oleh sebab itu, berulang kali malaikat mengatakan frasa ini, jangan takut ketika menemui seseorang, saudara ya. Saya baca contohnya, saudara. Saya baca di Hakim-Hakim 2 ayat 22 sampai 23. Bunyinya seperti ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celaka aku, mati aku, gitu sebetulnya. Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Jadi waktu Gideon melihat berhadapan muka dengan malaikat Tuhan, kemudian dibilang, celaka, mati aku. Karena itu yang menjadi pemikiran mereka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ya, saudara. Kemudian Daniel 10 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan seperti ini, saudara. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ini Gabriel juga yang diutus, saudara. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut, Daniel, sebab telah didengar perbuatanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ya, saudara, Daniel berjumpa dengan malaikat Tuhan dan kemudian dia ngerasa
mati, saudara ya, saudara. Selanjutnya, saudara, di Wahyu 1 ayat 17. Saya bacakan seperti ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi saudara, memang sesungguhnya manusia tidak bisa berhadapan dengan Allah, saudara. Terlalu mulia, sehingga kemudian seperti di Wahyu 1 ayat 17 tadi, kemudian seperti mati aku. Dan saudara, ketakutan manusia, saudara, ketakutan manusia itu diawali dari mana, saudara? Dari maksudnya waktu Adam berjumpa dengan Allah di dalam ketelanjangannya karena dia sudah berbuat dosa. Jadi ketakutan itu terjadi karena dosa, saudara. Saya baca Kejadian 3 ayat 9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia tanya kepada Adam dan Hawa. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ketakutan membuat orang bersembunyi. Nah, saudara, para gembala pada waktu itu adalah orang-orang yang sangat sederhana, saudara. Dikatakan kehidupan sehari-hari mereka berinteraksi dengan ternak-ternak yang ada, dengan hal-hal yang kotor. Mereka dianggap najis oleh orang-orang pada waktu itu, saudara. Dalam Injil Lukas tidak dituliskan orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus. Di Lukas enggak, saudara, di kitab yang lain. Tapi para gembala, bayi Yesus pun hanya diletakkan di atas palungan tempat makanan ternak. Nah, saudara, kita lihat bagaimana kemudian Tuhan hadir dengan malaikat Gabrielnya yang berbicara seperti itu. Jangan takut, katanya. Jangan takut. Nah, saudara, peristiwa Natal adalah peristiwa yang membuat suasana pada waktu itu harus penuh dengan kegembiraan. Nggak boleh ada yang takut. Nggak ada yang mati, saudara. Di dalam Natal ini, para gembala, Maria, dan yang lainnya, saudara, tidak menghadapi kematian karena ketakutan. Tetapi di balik itu semua ada sukacita, keriaan. Karena apa? Immanuel, Allah yang di sorga, kemudian dia turun menjadi manusia dan dia membawa kehidupan. Natal artinya membawa kehidupan. Nah, saudara, oleh sebab itu dikatakan jangan takut, jangan takut. Biasanya orang takut, ya saudara, karena dosa dan lain sebagainya. Tapi waktu Natal, peristiwa itu berbalik. Jangan takut, karena hari ini lahir bagimu juru selamat yang akan menjadi berkat buat banyak bangsa. Dan namanya Yesus Kristus atau Immanuel, saudara. Ada dua pesan Natal yang kita dapatkan dari bagian ini. Yang pertama, kabar Natal bukanlah kabar kematian. Sekali lagi, ketakutan mendatangkan kematian. Tapi kabar Natal adalah kabar yang bukan mendatangkan kematian, tetapi kabar Natal adalah kabar sukacita, tadi saya katakan. Kehidupan dan keselamatan. Ada kabar gembira bagi orang yang bagi semua orang, termasuk bagi orang-orang sederhana seperti para gembala. Itu pesan yang pertama dari Natal kita. Jangan takut, tidak ada kematian di dalam Natal. Malah kehidupan. Berikutnya, saudara, kedua, dikatakan mari kita pergi ke Bethlehem, di mana ada bayi Yesus dalam palungan. Artinya Tuhan menjelma menjadi manusia di tengah-tengah kesederhanaan. Dua pesan ini yang ingin saya sampaikan buat kita semua, bahwa Natal tidak, perjumpaan Tuhan dengan manusia tidak lagi membawa kematian seperti Adam dan Hawa, tapi kedatangan Yesus ke dunia di dalam Natal membawa kehidupan, sukacita, dan keselamatan buat selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat pesan Natal pada pagi hari ini. Engkau tidak lagi membawa pertemuan kami dengan Tuhan, tidak lagi membawa ketakutan karena dosa. Tetapi Natal yang kami rayakan pada saat ini, Tuhan, akan membawa kami kepada kehidupan, sukacita, keselamatan,
yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Immanuel, Allah bersama-sama dengan kami. Terpuji nama Tuhan, masuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Selamat menjelang Natal saudara. Amin.